Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kimia. Sampai jumpa lagi di dalam pelajaran kimia bersama Bapak Sukoharjo. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, karena perlindungannya kepada kita setiap saat. Nah, video yang dibuat kali ini dengan judul minyak bumi, yang merupakan satu lanjutan dari hidrokarbon. Baik, kita lihat materi ini, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe adalah gratis. Baik, yang kita pelajari adalah minyak bumi. Minyak bumi yang dipelajari apa saja? Itu yang pertama adalah komposisi minyak bumi, yang kedua pembentukan minyak bumi, kemudian pengolahan minyak bumi, kemudian yang keempat adalah bensin yang merupakan hasil pengolahan minyak bumi, serta asap kendaraan bermotor. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi itu ada beberapa. Itu bisa hidrokarbon, senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan organologam. Kita mulai yang pertama, yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon itu merupakan 90-90%. Jadi komponen utama minyak bumi itu adalah hidrokarbon. Contohnya di dalamnya ada alkana, sikloalkana, dan aromatis. Nah, tentunya di sini juga ada alkena dan alkuna. Kemudian yang kedua itu senyawa belerang. Jumlahnya 0,1 sampai 7%. Di dalamnya ada tioalkana dan alkanotriol. Kemudian yang ketiga, senyawa nitrogen. Jumlahnya 0,01 sampai 0,9%. Contohnya pirol. Kemudian senyawa oksigen 0,01 sampai 0,4%. Contohnya asam karboksilat. Sedang yang terakhir organologam sangat kecil kali ini. Nah, contohnya ya senyawa logam nikel dan sebagainya. Nah, bagaimana proses terjadinya minyak bumi? Nah, menurut teori Duplex itu yang pertama merupakan jasad renik hewan tumbuhan yang telah mati terbawa air sungai bersama lumpur mengendap di dasar laut. Yang kemudian dalam juta tahun dengan suhu yang tinggi dan tekanan yang besar oleh lapisan di atasnya, jasad renik itu menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Nah, lumpur yang bercampur dengan jasad renik itu berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Jadi menjadi batuan sedimen yang berpori. Nah, bintik minyak dan gas bergerak ke tempat bertekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkat berupa batuan kedap. Nah, bagaimana pengolahan minyak bumi? Minyak bumi atau minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal atau tanker dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau kilang minyak. Nah, di sini contohnya, ini kilang minyak yang di lepas pantai. Nah, lokasi kilang minyak di Indonesia itu ada beberapa. Contohnya di Aceh, Sumatera Utara, Pulau Jawa, Riau, Kalimantan, dan Irian Jaya. Nah, bagaimana pengolahan minyak bumi? Tahap pertama itu dengan destilasi bertingkat. Nah, destilasi bertingkat itu apa toh? Nah, pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih, ya. Tahap kedua, perengkahan. Perengkahan itu apa? Kemarin kita sudah belajar di hidrokarbon, yaitu pemutusan rantai menjadi rantai yang lebih kecil. Kemudian ekstraksi, lalu kristalisasi dan treating. Jadi pengolahan minyak bumi ada dua. Tahap pertama destilasi yang penting, kemudian tahap kedua ada perengkahan, ekstraksi, kristalisasi atau treating. Nah, perengkahannya atau sering disebut dengan cracking, ya. Baik, kita belajar tentang destilasi bertingkat. Tadi sudah saya terangkan bahwa destilasi bertingkat adalah suatu teknik pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Nah,
Kalau minyak mentah kita masukkan dalam destilasi bertingkat, kita panaskan, maka komponen minyak bumi ini akan keluar berdasarkan titik didihnya. Yang atas, paling rendah ini gas, bensin, kerosin, kemudian diesel, pelumas, residu. Nah, gas ini C1 sampai C4, titik didihnya kurang dari 20 derajat. Sedang bensin itu C5 sampai C12, titik didihnya 20 sampai 200 derajat. Sedang kerosin itu C12 sampai C16, titik didihnya 170 sampai 275 derajat. Dan solar atau diesel itu C15 sampai 18, 250 sampai 400 derajat Celcius. Kemudian oli atau pelumas yaitu C17 ke atas, yaitu 300 derajat Celcius. Kemudian residu ini kita kenal dengan aspal, itu dari C20 ke atas, titik didihnya 300, di atas 350 derajat. Nah, bagaimana fraksi minyak bumi atau komponen hasil pemisahan minyak bumi? Nah, tadi yang pertama di bawah suhu 20 derajat itu C1 sampai C4. Itu digunakan untuk apa? Bahan bakar gas atau LPG, atau sebagai bahan pembuatan produk petrokimia. Kemudian 20 sampai 60 C5 sampai C6 dikenal sebagai petriometer untuk pelarut, juga untuk cairan pembersih kutek. Kemudian yang ketiga 60 sampai 100 derajat C5 sampai C7 nigrolin atau nafta untuk pelarut non polar juga sebagai cairan pembersih. Kemudian yang keempat 40 derajat sampai 200 yaitu C5 sampai C10, itu bensin sebagai bahan bakar motor. Kemudian titik didihnya 175 sampai 325 itu C12 sampai 18 yaitu kerosin atau minyak tanah. Kemudian 250 sampai 400 itu C12 ke atas untuk solar atau diesel. Kemudian zat cair itu C20 ke atas untuk oli dan pelumas, dan zat padat itu adalah C20 ke atas yaitu lilin, parafin, dan aspal atau tir. Nah, bensin, komponen minyak bumi yang sangat penting itu adalah bensin. Bensin itu apa toh? Yaitu bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Bisa dibayangkan kalau motor kita tanpa bensin pasti tidak bisa berjalan, kan? Nah, komponen bensin itu ada beberapa ini, dari N-heptana, 2-metilheksana, 3-metilheksana, 2,2 dimetilpentana, 2,3 dimetilpentana, 2,4 dimetilpentana, 3,3 dimetilpentana, 3-etilpentana, 2,23 trimetilbutana, N-heksana, dan sikloheksana. Kemudian angka oktan, Anda perhatikan angka oktan ini. Ya, kalau kita perhatikan angka oktan ini, yang paling rendah adalah N-heptana. Nih. Kemudian yang paling tinggi adalah 2,23 trimetilheptana. Maka untuk bensin itu yang menentukan bagus tidak adalah komponen N-heptana dan 2,23 trimetilbutana. Ini yang menentukan. Nah, bagaimana mutu bensin itu? Nah, mutu bensin tadi dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkan dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan itu apa toh? Nah, sebelum kita bicara tentang bilangan oktan, kita belajar dulu ketukan. Ketukan itu apa toh? Itu perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu keadaan saat pembakaran terjadi terlalu dini atau sebelum piston berada pada posisi yang tepat. Jadi ketukan itu adalah pembakaran yang terlalu cepat, harusnya belum dibakar terbakar, itu adalah ketukan. Nah, bilangan oktan sekarang. Bilangan oktan adalah bilangan yang menyatakan kualitas bahan bakar bensin atau kualitas bahan bakar
minyak itu. Nah, di dalam bensin tadi jumlah yang paling banyak adalah yang menentukan adalah apa? Senyawa 2,23 trimetil pentana. Nah, untuk menentukan bilangan oktan digunakan dua senyawa pembanding, yaitu isooktana dan N-heptana. Ini N-heptana dan isooktana atau 2,2,3 trimetil pentana atau dikenal dengan isooktana. Inilah yang menentukan. Kenapa? Karena ini tadi yang nilainya paling rendah, ini paling tinggi. Nah, semakin besar bilangan oktan, semakin baik kualitas bahan bakar. Jadi kalau isooktannya semakin banyak, semakin bagus. Sedang semakin kecil N-heptananya, semakin bagus. Tetapi kalau N-heptananya semakin besar, isooktannya makin kecil, itu bahan bakarnya semakin tidak bagus. Nah, maka makna bilangan oktan itu apa? Nah, contohnya ini, premium. Premium memiliki bilangan oktan 88, artinya kualitas bensin premium ini setara dengan kualitas bensin yang campurannya 80% isoktana dan 12% N-heptana. Itu adalah premium. Mungkin ada Pertamax itu bilangan oktannya berapa? Ya, 92. Artinya apa? Maka Pertamax itu kualitas bensinnya setara dengan bensin yang campurannya berapa? 92-nya isoktana. Nah, 8%-nya N-heptana. Itu adalah kualitasnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan bilangan oktan? Itu yang pertama dengan reforming. Itu proses pengubahan alkana menjadi rantai lurus menjadi bercabang dengan menambahkan zat anti ketukan. Jadi reforming adalah proses pengubahan alkana rantai lurus menjadi rantai bercabang dengan menambahkan zat anti ketukan. Nah, zat anti ketukan itu apa saja? Bisa tel, itu tetraethylit, kemudian MTBE, metil tersier butyl ester. Nah, dulu bensin ditambahkan tel. Tetapi kalau ditambahkan tel, akibatnya apa? Pencemaran udara oleh tel atau PB itu. Maka sekarang diganti dengan ditambahkan MTBE, metil tersier butyl ester. Nah, sekarang kita belajar tentang asap buang kendaraan bermotor. Nah, asap buang kendaraan bermotor itu yang pertama paling banyak CO. Akibatnya apa? Pemanasan global. Kemudian yang kedua CO. Kalau CO2 tadi adalah karbon dioksida menyebabkan pemanasan global. Yang kedua karbon monoksida. Ya, ini menimbulkan rasa sakit pada mata atau saluran pernapasan dan paru-paru karena ini adalah bersifat beracun. Kemudian yang ketiga oksida belerang. Itu belerang dioksida dan belerang trioksida. Nah, ini merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Kalau nanti ke udara, kena air, dia turun sebagai hujan asam. Kemudian yang keempat itu oksida nitrogen, itu nitrogen monoksida dan dinitrogen nitrogen dioksida. Jadi nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida itu sebagai bahan pencemar. Itu sebagai fenomena asbut, asap kabut yang menutupi daerah-daerah tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu partikel timah hitam. Nah, ini yang sering kalau bensin ditambah tel tadi, tetraethylit ini ada timah hitam di udara. Nah, ini bahaya, maka terjadi pencemaran tel. Itu menimbulkan sakit kepala, mudah teriritasi, mudah lelah, dan depresi. Kemudian bisa menyebabkan kerusakan otak, ginjal, dan hati. Maka sekarang pemerintah menggalakkan bensin non-lead, artinya bensin tanpa timbal. Demikian dari saya untuk penjelasan tentang minyak bumi.
Sampai jumpa lagi.